Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, baik yang hadir secara fisik dan virtual, Kepala BNN, Komisaris Jenderal Petrus Rehat Golose yang selanjutnya saya panggil dengan Pak Petrus, dan para pejabat utama di kalangan BNN RI yang hadir baik secara fisik maupun virtual. Pertama, tentu kita harus memberikan apresiasi dengan kinerja yang dilakukan oleh BNN. Artinya ada 760 kasus dan ada 1.000 lebih orang yang menjadi tersangka dalam kasus peredaran gelap narkotika. Dan juga ada sekitar 108 miliar dari hasil TPPU. Meskipun jumlahnya ini menurut saya sangat sedikit, Pak Petrus. Menurut catatan PPATK, dari 2016 sampai 2021 ada 400 triliun peredaran uang narkoba, gila. Ya. Sementara yang baru tertangkap, baru kita amankan 108 miliar, jauh sekali angkanya. Jadi data dari PPATK itu menunjukkan bahwa memang Indonesia ini sudah sangat darurat narkoba, Pak Petrus. 400 triliun, ya. Sementara anggaran DKI aja 79 triliun. Berapa kali lipat itu, Pak? Ya. Kita katakan DKI karena DKI itu bisa dikatakan sebut SARA. Ya. Jadi 400 triliun per tahun 5 tahun 2016 sampai 2021 dalam catatan PPATK. Oleh karena itu, war on drug itu memang bukan main-main. Tapi problemnya adalah, ya, seperti kita berperang, saya khawatir amunisinya nggak ada. Orangnya nggak ada. Kalau kita ke BNN, baik provinsi maupun kabupaten kota, mereka kesulitan bukan hanya soal anggaran. Kalau anggaran itu sudah problem klasik dan klise, ya. Problem lainnya adalah sumber daya manusia, nggak ada. Ya. Belum lagi kemudian sarana dan prasarana. Jadi memang kita harus ingatkan negara ini bahwa war on drug itu bukan hanya slogan, tapi mari kita implementasikan dengan benar. Dan karena itu harus merah putih, Pak. Kalau nggak merah putih, jangan harap kita bisa berantas narkoba di Indonesia ini. Oleh karena itu, sayangnya dalam paparan ini, di samping kinerja yang sudah disampaikan, memang tidak disebutkan misalnya sepanjang tahun 2020-2021 misalnya, berapa banyak orang yang sudah dihukum mati terkait dengan narkoba ini. Meskipun ada sebagian orang yang anti dengan hukuman mati. Berapa banyak misalnya petugas-petugas kita, aparat-aparat kita yang kemudian terlibat dalam sindikat jaringan narkoba. Karena itu, Pak, karena mereka memang mendekati kita. Bandar-bandar itu mendekati kita, ya, agar mereka bisa mengamankan bisnis mereka. Oleh karena itu sebenarnya yang ingin kita tahu juga adalah berapa banyak sebenarnya petugas kita yang kemudian terpengaruh dan kemudian bekerja sama dengan sindikat-sindikat itu. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan slogan semata, kita harus bersama-sama bersinergi. Karena itu, Pak, jangan one man show, ya. Jangan main-main sendiri. Nah, saya mengajak Pak Petrus agar kemudian memerintahkan kepala BNN provinsi, kabupaten, kota, kebetulan hadir dalam virtual ini, untuk bekerja sama dengan kami di lapangan, Pak Petrus. Bersinar itu awalnya bersihkan sindikat narkoba. Itu awalnya itu. Singkatan itu awalnya, bersinar itu bersihkan sindikat. Yang mau kita hajar itu adalah sindikat, Pak. Kita putuskan jaringannya itu adalah sindikat. Tapi kemudian berubah menjadi bersih narkoba. Ada desa bersinar, ya, ada kemudian sekolah bersinar, ada kampus bersinar, ya, mudah-mudahan nanti ada parpol bersinar, Pak, kira-kira begitu juga, ya. Parpol bersinar, ya. Jadi sebenarnya bersinar itu adalah bersihkan sindikat narkoba, itu awalnya, Pak, semangatnya itu sebenarnya. Karena BNN hadir ingin memutuskan jaringan, ya, itu hadirnya BNN. Nah, oleh karena itu ini momentum yang paling baik sebenarnya, Pak Ketua, karena di balik sedang melakukan sinkronisasi dan harmonisasi undang-undang narkotika. Jadi dengan kondisi hari ini, bagaimana kita melihat ekstensi BNN, ya, makanya tidak heran beberapa waktu lalu misalnya seorang Masinton Pasaribu, ya, agak sedikit kesal, ya, mengatakan ya bubarkan saja BNN ini. Bukan karena beliau tidak suka dengan BNN, bukan beliau kemudian anti dengan BNN, tidak. Tapi melihat kok seperti ini begitu kira-kira, ya, itu semacam penyemangat, ya. Tinggal 2 menit. Baik, terima kasih Ketua. Nah, oleh karena itu kepada Kepala BNN sekali lagi kami ucapkan apresiasi terhadap seluruh kinerja
yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021. Mudah-mudahan anggaran BNN ke depan lebih baik, ya. Jadi 400 triliun peredaran narkoba, kalau kita 400 triliun bagi 5 aja berapa itu, Pak? Nggak sebanding dengan jumlah anggaran yang dimiliki oleh BNN. Oleh karena itu sekali lagi mari kita sama-sama ya membantu BNN agar kita perlahan tapi pasti mengubah Indonesia bukan lagi menjadi negara darurat narkoba. Terima kasih Pak Petrus, terima kasih semuanya yang hadir di sini, Pak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.